سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. نعرف البطح والصفا والبيت وبآيات القرآن عنو فتئد فينا أخا الوهن يا رسول رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب يا نفس لا تقنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب. واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين، وخصوصا في هذا الكتاب الإمام الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد السافي القسطنطيني المنباري، وسمي الشيخ محمد نواوي وسمي داري المرحوم حج مسرب بن مقبول، وسمي داري الحبيب
Utsman bin Allah bin Aqi bin Yahya bin Ali wa Suminari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habzi wa Suminari Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan wa Suminari Al-Habib Al-Husain Al-Habib Abdurrahman bin Hamid bin Asga wa Suminari Al-Habib Salim bin Masin Hamid Tanggul wa Suminari Al-Habib Abdul Ghalib bin Bagiman wa Suminari Al-Habib Abdul Ghalib wa Suminari Syekh Ahmad Al-Musawwa wa Suminari Syekh Ulil Bangkalan Madura wa Suminari Hadrus Syekh Asmin wa Suminari Kiai Abdul Hamid Pasuruan wa Suminari Kiai Abdul Ghani bin Zaini Guru Sukumpul Mantapura Kalimantan wa Sumedaruhi Syekh Mu'alim Jami'ah Jami Jakarta wa Sumedaruhi Kiai Sungun Amsir wa Sumedaruhi Kiai Nur Ali Bekasi Kiai Muhajir Taman Puluh wa Sumedaruhi Kiai Asbulullah Kalender wa ususan ulama Pondok Kelapa jami'an anna Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi syarahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahi masyaallah la yasunallah bismillahi masyaallah la yasunallah bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama saya hormati Sahibul Bait Bapak Madali Sopian beserta keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Qalbi Akhina Billah Ustaz Taufik, dan yang saya banggakan dan saya cintai jamaah remaja, pemuda-pemudi Majlis Ta'lim Nurul Qalbi yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali majlis ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan juga tentunya nikmat panjang umur yang alhamdulillah malam hari ini sebagaimana biasa setiap Kamis malam Jumat di kediaman guru kita Ustaz Taufik diadakan pengajian rutin. Tentunya dengan doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, semoga Allah senantiasa selalu panjangkan umur kita, disehatkan zahir batin kita, ditambahkan ketaatan kita, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab kita Qami'ut Tughyan ala Manzumah Syu'abil Iman, yang mana di bab pasal yang cabang iman yang ke-43 kita sudah membahas mengenai satu sifat yang tentunya kita benar-benar jauhkan itu sifat, yaitu meninggalkan yang namanya dendam dan sifat dengki. Ya, itu sudah kita jelaskan. Kenapa ditinggalkan? Ini ada satu hadis dari Rasulullah SAW, wa anil Hasan ibn Ali an Rasulillah SAW qala. Dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanat. Ya, al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanat. Satu sifat dendam dan sifat dengki itu dapat memakan kebaikan. Jadi kalau ada sifat dendam, ada
sifat dengki itu bisa makan kebaikan kita. Ya. Dimakan kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, ya, hadir kita di majlis, semua hilang. Kenapa? Karena dimakan ada ya sifat dendam dan dengki. Tuh. Kama ta'kulun narul hataba. Tuh. Sebagaimana api memakan kayu bakar, habis lama-lama tuh api habis. Ya, kayu itu habis dimakan api. Lihat ada di rumah tuh, kalau kebakaran, udah, tinggal bukan puing-puingnya lagi, udah rata sudah, begitu. Ya, seperti api memakan kayu bakar, begitulah nanti. Ya, ada sifat dengki, ada sifat dendam, ya, kebaikan kita hilang semuanya. Ya, bahkan ada 6 perkara yang bisa ya menggeragoti ya kebaikan kita. 6. Yang pertama adalah sibuk ya, istighalu ya, menyibukkan dirinya dengan aib orang lain. Nah, sementara dia tidak melihat kekurangan aib dirinya Ini sekarang ini, zaman sekarang nih. Ya, dia bisa membuka aib saudaranya tapi nggak bisa membuka aib dirinya, nggak melihat tuh kekurangan celaan yang ada dalam dirinya. Seenaknya aja dia begitu. Lihat sekarang nih, zaman sekarang ini, zaman fitnah. Ya, zaman orang yang saling udah membuka-bukaan terang-terangan. Habis tuh diceritain kejelekan kebuk orang. Ya Allah, jangan. Tuh bisa ngeragotin amal kita. Ya, kenapa? Karena ada tadi ya menyibukkan dirinya dengan aib orang. Sudah, lebih baik kita melihat kekurangan kita. Udah nggak usah kita orang urus diri kita sendiri. Yang kedua apa? Yang dapat menggerogoti kebaikan amal kita, ya, adanya ghaswatul qalbi, hati yang keras tuh, hatinya keras, nggak bisa dengan nasihat sudah. Kalau hatinya sudah keras, jangan harap, ya, artinya ya dia mau sholat, dia mau baca Quran, dia mau talim, kagak. Kenapa? Hatinya sudah keras, ghaswatul qalbi. Nah, hindarin tuh dari sifat ghaswatul. Makanya ada doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana tuh ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuh baca tuh ya. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan sampai ada ya hati kita itu ya ghaswah termasuk tuh ya. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat menggerogoti amal kita ya, hubbud dunia tuh, adanya sifat ya cinta kepada yang berlebihan cintanya. Hati-hati ini hubbud dunia. Ini juga virus, bahkan lebih berbahaya dari virus corona menurut saya. Ya, menurut anak itu lebih bahaya daripada virus corona. Karena ini adalah apa? Wabah itu yang dahsyat tuh, hubbud dunia. Ya, siapapun orangnya, mau kiai, mau ustad, mau habib dan lain, kalau sudah hubud dunia, udah ya bisa tuh dapat ngegragotin amal. Nah, kemudian yang keempat, qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Lihat sekarang ini orang udah nggak ada malunya, udah malunya udah hilang, udah nggak ada malunya sudah. Udah, ni'udzubillah min zalik ya. Bahkan ada ya, dia ngomong bahwa dia kepengennya masuk neraka katanya, biar ketemu artis-artis temennya dulu. Na'udzubillah min. Nah, kita apa yang orang begini, kita doain ya, kita doain aja deh biar dapat hidayah deh, jangan ini kita doain. Ya mudah-mudahan, mungkin dia ngomong begitu dia udah ya nggak sadar siapa dirinya ya. Ngerinya kalau begitu doanya dikabulin, ngeri begitu tuh ya. Dia pengen nggak apa-apa masuk neraka deh, biar ketemu teman-teman artisnya ya. Alhamdulillah ya, qillatul haya. Ya, sedikit jangan. Kemudian yang kelima tulul amal. Yang bisa ngerogotin amal kita tulul amal. Panjang angan ya, jadi fokusnya dunia, nggak pernah ingat akhirat ya. Nah, kemudian yang terakhir apa? Ya, dia tidak pernah berhenti untuk berbuat zolim. Dia tidak pernah berhenti untuk berbuat maksiat.
bangga sama dosa-dosanya, bangga sama kemaksiatannya, nggak pernah berhenti. Nah, itulah yang 6 perkara yang bisa ngeragotin amal kita. Nah, termasuk di sini ya, jauhkan tuh sifat dendam dan dengki. Hukiyah ada satu diceritakan anna iblisa, bahwa iblis ya, atababa Fir'aun, iblis mendatangi pintu atau rumahnya Fir'aun tuh. Ceritanya nih, iblis datang ke rumah Fir'aun. Faqara'a alaihil baba, diketuk tuh pintunya. Ya, sama iblis. Faqala Fir'aun. Lalu Fir'aun bertanya, "Man hadza?" Siapa tuh? Ya. Siapa tuh yang ngetuk-ngetuk pintu? Man hadza? Siapa tuh? Faqala, iblis berkata, "Lau kunta ilahan ma jahilta." Jika engkau adalah Tuhan, masa engkau enggak tahu? Firaun gimana sih? Ente ngaku Tuhan katanya. Kan gitu. Firaun kan ngaku Tuhan dirinya. Ya. Masa ente enggak tahu siapa saya, nanya? Masa Tuhan kagak tahu? Kata si gimana sih Firaun ngaku Tuhan enggak tahu siapa? Kalau Tuhan tahu semuanya katanya. Masa nanya siapa gitu. Kata si iblis. Falamma dakhala, tatkala masuk iblis, qala, iblis berkata kepada Fir'aun tuh. Ata'rifu fil ardi, tahukah engkau Fir'aun tuh. Ya, kata iblis nih. Fir'aun, tahu enggak ente? Tuh. Siapa orang yang lebih jahat darimu? Firaun gimana nggak jahatnya? Baik dibunuh. Yang baik, yang masih, yang udah jadi baik ataupun yang belum jadi Doan ada tuh filmnya tuh ya. Ada tuh kisahnya. Firaun tuh jahatnya, dibunuh. Ibu-ibu yang lagi hamil dibelek perutnya. Ya. Karena kata apa? Tukang sihirnya, ahli nujumnya, ya, kerajaannya akan dijatuhkan oleh bayi laki-laki dari Bani Israel. Oh, umumin Firaun kalau gitu. Kalau gitu habisin semuanya tuh, matiin semuanya. Bayi-bayi, jangan sampai ada bayi laki-laki yang jahat nggak Firaun? Tuh. Tahukah engkau siapa orang yang lebih jahat darimu? Tuh. Kemudian Fir'aun ya bertanya, "Man huwa?" Ya, siapa tuh? Kata si Fir'aun, kalau gitu siapa? Saya jahatnya lebih jahat ya. Iblis ngomong begitu tuh. Ente tahu nggak siapa yang jahat dari ente? Kagak tahu. Siapa dia tuh? Kata iblis tuh, qala, iblis berkata, "Al-hasid wa bil hasadi waqa'ta fi hadhil mihnati." Iblis berkata, orang yang lebih jahat darimu adalah orang yang ada sifat dengki dalam hatinya. Berarti melebihi Firaun kejahatannya. Jangan main-main ya makanya. Dan mudah tuh, itu orang yang paling jahat. Melebihi dari Firaun tuh. Orang yang ya, yang dengki di hatinya tuh. Karena dengkilah engkau ya, terjerumus di dalam bencana ini. Nah, artinya karena kedengkian itu terjerumuslah engkau ya, melebihi dari kejahatannya Fir'aun. Nah, itulah satu cerita hikmahnya bahwa jangan sampai ada sifat hasad, dengki dalam diri kita. Kalau ada istighfar kita banyak-banyak nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunin dosa kita tuh begitu. Nah, selesai tentang bab yang namanya sifat ya, meninggalkan sifat dengki dan dendam. Wasyu'batur rabi'ah, dan masuk di cabang yang ke iman yang ke-44, wal arbaun, ar-rabi'atu wal arbaun. Man'u zammil muslimina fi hadratihim aw ghaibatihim. Di cabang iman yang ke-44 ini diperintahkan kita man'u zammi, untuk menahan perbuatan zammil muslimin, menjelek-jelekan orang Islam. Nah,
Kalau yang tadi bab yang ke-43 apa? Sifat dendam dan dengki. Nah, sekarang kena lagi pas nih, ya. Menahan diri perbuatan dari menjelek-jelekan orang Islam fi hadratihim, baik di hadapan mereka ada orangnya au ghaibati, atau enggak ada dia orangnya. Tuh, hati-hati nih. Ya. Nahan, jangan sampai jelek-jelekin. Kalau sekarang apa yang terjadi? Wah, kadang-kadang video call, Zoom kan langsung kan, wah, sambil ngomong sambil ngoceh, betul nggak? Ya, lihat tuh dijelekin, nggak bisa nahan dia, dijelekin tuh. Sekarang ini, nah kita disuruh nih menahan perbuatan menjelek-jelekan orang apalagi jangankan orang Islam, yang bukan Islam pun kita harus tahan juga, nggak boleh kita jelek-jelekin. Tuh, baik ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan demikian ada satu hadis Nabi, bihasabi mri'in minasyarri an yuhaqqira akhahul muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Nah, ini kuat banget ini dalilnya. Kata Nabi, ukuran perbuatan jelek seorang muslim, ukurannya ya adalah apa? Ayyuhaqqira akhul muslim, dia menghina saudaranya yang muslim. Tuh, ukuran perbuatan jelek tuh. Sejelek-jeleknya orang muslim adalah di mana apa? Menghina saudaranya muslim. Jangan tuh, ya, menghina saudara kita begini-begini apa tuh? Ya, jangan tuh. Tahan tuh kalau begitu tuh. Ini kan kagak tuh. Terus terang saja ini, ya. Nggak pakai tedeng-tedeng. Ada nggak ada orangnya tetap aja, ya. Ditunjuk orangnya, bahkan diucapin, no si Ano, kan begitu tuh. Ini sekarang terjadi nih. Tuh ya, sejelek-jelek ukuran orang muslim itu adalah menghina saudaranya muslim. Kullul muslimi, setiap orang muslim, alal muslim, atas muslim yang lainnya, haramun, tuh haram dia punya darahnya. Ya, haramun damu wa malu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Apa sih maknanya? Wal makna hadis ini ya, maknanya adalah yakfil insan, cukuplah ukuran manusia, minal qabaihi, yang paling jelek tuh, an yastahqira bi akhihil muslim, bahwa ia menghina saudaranya muslimnya. Tuh, apa saja tuh penghinaannya? Li fakrin, karena kemiskinannya. Lo nggak mampu, gue mampu, lo orang miskin. Nah tuh, berarti udah termasuk dia menghina saudaranya tuh. Mentang-mentang miskin dihina, ya pakai pantun lagi, ya pok mune, ya kue cincin, kue ganda sturi. Udah miskin nggak tahu. Tuh cakep banget gitu, pakai pantun, ya digituin tuh. Lo orang miskin, lo nggak level di sini tuh. Wah Allah, tuh itu udah penghinaan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk cinta kepada orang fakir. Itu tadi yang dibaca rawi, ya di dalam ya Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nah, tuh. Itu sifat Nabi itu. Nabi itu adalah apa? Ya, adalah Rasulullah orang yang tawadu. Al-haya, pemalu. Bahkan malunya Nabi, malu seperti wanita yang hendak dilamar oleh seorang pria. Gimana sih? Datang nih, misalkan seseorang laki-laki datang ke rumah si wanita. Assalamualaikum, salam. Dudung. Nah, duduk dong. Nyak, ya nyak. Ngapain dong? Begini nyak nih. Dudung orang tuanya datang, nyak mau ngapain? Mau lamar. Wah, gimana tuh? Rasanya perempuan tuh. Datang pujaannya langsung ingin ngelamar. Kira-kira gimana tuh hati seorang wanita seperti itu? Malu nggak? Dipanggil mbaknya, sini Anissa, nih Dudung mau ngelamar. Gimana?
Kabur dia, terserah mak dah gitu. Begitu tuh. Ya, itu malunya Rasulullah melebihi malunya dari wanita yang hendak dilamar. Seperti itu Rasulullah. Kemudian tawadu. Ada lagi wa yuhibbul fuqara. Tuh, Nabi itu orang yang cinta kepada orang fakir. Dalam cerita ada ketika Nabi di Madinah, ada sahabat Nabi dari suku Badui, Arab Badui.